Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus kita bangkit, amin. Yesus kita bangkit, amin. Bilang kanan kiri, Yesus kita bangkit. Sama yang lain, Yesus kita bangkit. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita sampai pada satu hari di mana kita mengingat kembali, ya, bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang bangkit. Amin. Haleluya. Wis, keren gambarnya ya. Yesus bangkit. Ya. Kira-kira masih ada yang nggak percaya nggak ya di sini kalau Yesus itu bangkit? Hah? Di tengah-tengah kita. Hah? Bahwa Yesus itu bangkit. Ada yang masih ragu-ragu bahwa Yesus itu bangkit? Hah? Kita baca ya sama-sama di Matius 28, ya, Matius 28. Dan sesungguhnya apa yang saya khotbahkan pada sore hari ini sudah dikhotbahkan tadi ya, di ibadah 1 dan ibadah 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau full course gitu ya, full menu ya, nonton lagi ya, dengarkan lagi ya. Dan ini saya hanya kasih highlight ya, penambahan-penambahan di sana dan di sini sedikit ya, agar makanannya lebih lebih nikmat lagi. Nah, ya, kita baca di Matius 28, kita coba baca satu perikop ya. Satu perikop full kita akan baca di Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-20. Ya, kita baca, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Maka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Ya, nafas dulu boleh. Jadi hari ini setelah kita membaca kisah mengenai kebangkitan Yesus, kita akan bertanya dua hal.
Yang pertama, tadi, apakah hal ini sungguh terjadi? Benar terjadi? Ya, is it real? Apakah ini benar terjadi? Ya. Dan kedua, apa artinya hal ini bagi kita? What it means? Apa maknanya bagi kita? Ya. Kenapa kita perlu bertanya, apakah itu benar terjadi? Ya. Bapak Ibu, kita hidup dalam budaya yang skeptis, ya. Mungkin banyak yang nggak percaya yang namanya mujizat. Ya. Maka kita harus tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Dan bagi saya, ini bagi saya ya, sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, kita harus tahu bahwa itu benar terjadi. Bukan kata orang, oke? Bukan kata orang, bukan kata mamamu Yesus itu bangkit. Tapi kata firman Tuhan dan kita percaya bahwa itu benar terjadi. Ya. Dan yang kedua, apa makna fakta ini bagi kita? Ya, bahwa sekarang Bapak Ibu tahu faktanya mungkin manusia ya pernah berjalan di bulan. Ya. Nah, kira-kira fakta itu ada maknanya nggak buat kita? Ya. Kalau saya sih mikir-mikir kayak belum ada maknanya buat kita. Kayaknya apa ya ngaruhnya buat saya? Oke, ya. Tapi fakta ini harusnya ada sesuatu buat Anda. Ya, buat saya dan buat Anda. Punya makna yang sangat mendalam. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita akan lihat satu persatu. Ya, apakah itu benar terjadi? Kalau kita lihat, atau saya ngobrol gitu ya sama orang-orang di dalam tanda kutip dunia sekuler, mereka akan mengatakan seperti ini. Yesus adalah orang baik, seorang guru yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, dekade demi dekade berlalu, jemaat yang percaya kepada Kristus mulai mengembangkan pandangan yang semakin tinggi tentang Dia. Dan mereka mulai mengatakan bahwa Dia ilahi. Dia adalah anak Allah. Dan kisah-kisah kebangkitan mulai berkembang. Dan setelah beberapa abad, legenda-legenda ini berkembang. Legenda-legenda ini dituliskan ke dalam perjanjian baru. Dan begitulah cara kita mengenal kekristenan. Bapak Ibu, ini kata orang dunia. Ya, ini kata orang sekuler. Tentu saja hal ini mencampur adukan agama, filsafat, ya, Da Vinci Code dan lain sebagainya ya. Semua dicampur, ya, jadi satu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat itu, ya, film-film yang mencoba ya, mengatakan bahwa ini nggak terjadi seperti itu, ya. Ini adalah pengembangan-pengembangan, legenda-legenda. No, tidak. Ini masalahnya. Ya. Bahwa dokumen perjanjian baru yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, itu tidaklah baru ditulis berabad-abad kemudian. Tidak. Itu tidak ditulis berabad-abad kemudian. Lihat ayat 15. Lihat. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya apa? Artinya sampai ya Matius menuliskan mengenai hal ini. Hal itu masih tersiar kabarnya. Ya, cerita itu masih tersiar, ya. Jadi Matius itu menulis dalam kurun waktu yang cepat. Ya, setelah kejadian itu. Dia bahkan masih bisa berbicara dengan beberapa orang yang melihat langsung. Ya, bertemu langsung dengan Yesus. Ya. Dalam penelitian, Matius dikatakan menulis kurang lebih 30 tahun setelah kejadian ya, mengenai Yesus dan orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, jadi 30 tahun. Ingat-ingat ya, 30 tahun. Ya, Paulus kira-kira 15 tahun. Ya, dari kejadian. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, saya mengutip seorang teolog, ya, Richard Bauckham, ya, dia menulis buku Jesus and the Eyewitness. Ya. Nah, kita lihat, misalnya, ya, ada kejadian di Lukas 7,
di mana Yesus menyembuhkan anak janda di Nain. Ya, kalau kita lihat ya di Lukas 7 ya ayat 11 dan seterusnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ya, kalau orang mau menulis mengenai suatu kisah atau mengenai suatu kejadian, ya, dan dia mau bohong, kira-kira dia akan tulis 30 tahun setelah kejadian enggak? Di mana ya, masih ada orang yang hidup dan banyak orang-orang yang hidup di zaman itu. Kira-kira kalau ya saya mau memfabrikasi, ya, memalsukan ya, satu kisah, saya akan tulis mungkin 130 tahun ya, dari kejadian. Karena apa? Orangnya semua udah nggak ada, ya, sudah meninggal. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Injil Matius ya, ditulis ya, 30 tahun. Artinya apa? Bisa saja orang-orang di Nain itu, ya, ini di tengah kota loh, ya, mengatakan oh nggak pernah ada itu kejadian itu, ya, nggak pernah ada kejadian di mana Yesus membangkitkan ya seorang anak janda di Nain. Ya. Kita nggak mungkin, ya, Matius nggak mungkin menulisnya hanya dalam waktu kurun 30 tahun, ya, di mana sebagian besar ya, orang-orang di desa itu masih ada. Paulus dalam 1 Korintus 15 mengatakan apa? Bahwa Yesus setelah dia dikuburkan, ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 4, dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada beberapa orang. Beberapa orang. Tapi menarik, ada pada satu kejadian, dia menampakkan diri kepada 500 orang. Sekaligus, ya, dia menampakkan diri pada beberapa orang, ya, mungkin belasan, ya, tapi, ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-6, ya, menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Bayangkan. Dan bahkan Paulus mengatakan gini, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, artinya apa? Kalau nggak percaya tanya aja tuh, masih ada orangnya tuh di gang sebelah kan gitu. Ya. Artinya apa? Di eyewitness. Saksi matanya itu banyak. Ya. Buktinya itu sangat banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ini bukan kisah legenda. Ya. Ini adalah fakta sejarah. Fakta sejarah. Ya. Yang ditulis di mana pada masa hidup orang-orang yang masih ada di sana. Ya, jadi ini betul terjadi. Ya, ini betul terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat dalam Matius tadi kita baca 28, kira-kira ada 3 hal yang kita bisa lihat, ya, menunjukkan bahwa betul-betul itu terjadi. Ya, betul-betul itu terjadi. 3 hal. Yang pertama, ya, bahwa saksi yang pertama-tama ya, melihat Yesus ya, adalah, tadi kita baca, adalah wanita. Wanita-wanita. Ya. Nah, Bapak Ibu, di keempat Injil dituliskan bahwa wanita-wanita, ya, Maria, kemudian kalau di Lukas disebut namanya, ya, ada beberapa, ya. Dikatakan apa? Mereka adalah the first eyewitness, ya, saksi mata pertama. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pada zaman itu, ya, pada zaman itu, bagaimana posisi wanita pada budaya mereka, ya, dan bagaimana budaya, ya, bagaimana the worth, ya, harga dari kesaksian para wanita. Mau saya kasih tahu nggak? Ya, sama sekali diragukan. Ya, sama sekali diragukan. Maaf, ini karena dulu budayanya sangat patriarkis. Ya, jadi kesaksian dari para wanita ini sangat diragukan. Pertanyaannya,
Kalau Anda mau memfabrikasi, mau memalsukan suatu cerita, buat apa memasukkan kesaksian yang nggak ada harganya? Ya, yang nggak ada. Buat apa? Langsung aja lompat ke Petrus. Ya, langsung aja lompat. Ya, Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Buat apa? Ya, satu hal, karena memang itu kejadiannya. Ya, karena memang itu kejadiannya. Maka ditulis di situ. Ya, tadi yang saya katakan Bauchman itu, dia mengatakan ini wanita-wanita ini pada akhirnya mereka hidup cukup lama, ya, di sekitaran Mediterania, ya, dan mereka sangat dikenal, ya, respected, dihormati. Ya, jadi memang kalau kita lihat, ya, pertama adalah suatu kehormatan tentu, ya. Yesus menampakkan diri pada wanita-wanita ini, tapi ya, kalau mau dipalsu, kalau mau dikarang, nggak perlu, ya, penulis ini menulis seorang wanita-wanita ini. Hanya satu alasannya, karena memang itu terjadi. Itu benar terjadi. Ya. Nah, hal yang kedua, kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin mengatakan, wah, itu kan kejadiannya udah lama sekali ya. Ya. Dan, ini orang-orang ini adalah orang-orang zaman dahulu. Yang kayaknya gampang untuk ditipu gitu ya. Kayaknya gampang untuk ditipu. Ya, kayaknya bukan itu yang terjadi ya. Mayatnya itu kemudian tadi dikatakan waktu kita bicara mengenai dusta mahkamah agama. Apa? Dicuri. Ya, dicuri. Ya. Nah, tapi menarik kalau kita lihat ya. Lihat di ayat Matius 28 ayat 17 itu. Ya. Dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Ini mau mengatakan apa? Bahwa ya, Yesus menampakkan diri pada mereka. Mereka dapat melihat, mereka dapat mendengar, mereka dapat menyentuh. Tapi beberapa di antaranya masih ragu-ragu. Ya. Menarik ya, kalau ini kenapa hal ini ditulis di situ? Ya. Kalau Anda mau mengada-ngada, ya, mau memfabrikasi, memalsukan cerita mengenai kebangkitan Yesus, kayaknya kata-kata ragu-ragu itu nggak perlu ada. Ya. Masa rasul, pendiri gereja, bapak-bapak gereja ragu-ragu? Ya. Buat apa mereka ragu-ragu? Ya. Tapi kita harus pahami, jika tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Anda melihat dia, menyentuh, ya, mungkin bercakap-cakap. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Ya. Apakah ini mimpi gitu kan? Is it a dream? Apa saya salah makan? Kan gitu. Ya. Enggak, ini hal yang normal. Ini suatu hal yang normal. Kenapa? Mereka juga manusia. Ya. Dan jangan kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gampang tertipu karena mereka adalah orang-orang di abad pertama. Dibandingkan kita keren gitu kan. Enggak. Ya, enggak ada bukti empiris kamu tuh lebih pintar dari mereka, enggak ada. Ya, atau IQ kamu itu lebih tinggi dari mereka, enggak ada. Ya. Enggak. Dan yang lebih penting lagi, mereka bukan sembarangan orang. Mereka adalah orang-orang Yahudi di abad pertama. Apa maksudnya? Orang Yahudi adalah orang terakhir mungkin yang akan mengakui bahwa akan ada kebangkitan bisa diraih, diperoleh oleh seorang manusia di tengah-tengah zaman. Yes, kebangkitan. Ya, mereka mengatakan, oke, saya percaya ada kebangkitan, tapi bukan kebangkitan di tengah-tengah sejarah begini. Nanti itu, ya, di ujung, gitu ya, di akhir, ya, kalau Bapak Ibu buka gitu ya di Daniel 12, ya, nanti itu bersama-sama nanti kita semua akan bangkit, ya.
Atau tadi ya Dr. Paul sampaikan juga di Lukas 11 ya. Waktu Marta ya waktu Yesus ya mau membangkitkan Lazarus. Ya Marta bilang, "Iya, saya percaya ada kebangkitan. Nanti, enggak sekarang." Ya, nanti. Ya. Ini kepercayaan mereka. Ya, jadi mereka percaya bahwa akan ada kebangkitan. Yes. Tapi nanti di akhir zaman kita semua orang-orang percaya akan bersama dengan juru selamat bangkit. Tapi tidak sekarang. Ya, sekarang dalam waktu mereka. Ya. Dan bukan hanya itu. Tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan. Di dalam ya apa yang Yesus telah lakukan di bumi. Ya, ada tadi saya katakan anak janda di Nain. Ya, kemudian Lazarus. Ya. Ini semua bangkit. Ya. Tapi kemudian mati lagi. Kenapa? Karena mereka belum punya yang namanya tubuh kebangkitan. Tapi Yesus enggak. Ya. Yesus bisa makan, bisa minum, tapi bisa menembus tembok, nembus pintu. Kalau kita baca di Lukas. Artinya apa? Tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Ya. Nah ini enggak bisa di logikakan oleh mereka. Ya. Tapi gitu ya, sekali lagi. Karena bahkan mereka pun sebenarnya ragu. Mereka pun skeptis terkait dengan hal ini. Ya, tadi saya katakan pandangan dunia Yahudi sangat menentang gagasan seorang manusia dapat menjadi ilahi, dapat dibangkitkan dari kematian, dapat memiliki tubuh kebangkitan. Ya, oleh karena itu mereka mungkin sama ragunya dengan kita. Artinya apa? Pasti ada bukti yang sangat kuat sehingga mereka percaya bahwa inilah Yesus yang bangkit. Amin. Inilah Yesus yang bangkit. Tapi out of all gitu ya, dari semua itu kita lihat yang ketiga. Tadi kita udah bicara mengenai para wanita, bicara bahwa mereka ini ya orang-orang yang nggak gampang ditipu dan bahkan ya, budayanya dan pemikirannya ya, itu sangat ya, melarang mereka untuk percaya, tapi pun mereka percaya. Kita lihat yang ketiga. Karena apa? Karena hidup mereka diubahkan dari kejadian tersebut. Kehidupan mereka diubahkan dari kejadian tersebut. Di Matius 28, 19, 20 dikatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, perintah ini kepada 11 murid kalau kita baca di Matius 28 itu. Kamu 11 orang, ya, nelayan, gak berpendidikan, dari suatu tempat terpencil di Yudea, sekarang kamu pergi. Dan mereka bilang apa? Oke. Bagaimana bisa? Gimana bisa? Coba pikir. Kalau tidak apa? Kalau mereka tidak meyakini betul bahwa ini adalah Yesus yang bangkit. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Hidup mereka berubah dari tadinya seorang nelayan, tadinya pemungut cukai, tadinya ya mereka yang memberontak. Hidup mereka diubahkan dari kejadian ini. Amin. Sekarang kita gabungkan semua. Mungkin Anda berkata, ya saya ragu semuanya ini benar. Ya, tapi tadi ya ada laporan saksi mata. Gak mungkin Paulus berkata ada 500 orang ya melihat Yesus bangkit dari kematian. Ya, dan bahkan bilang, oh itu tuh tanya aja gitu ya, yang masih hidup. Bapak Ibu, jika makam itu tidak kosong, maka iman Kristen tidak akan pernah bisa berkembang. Mungkin ada yang berkata, oke, makam itu kosong, tapi mungkin bisa aja itu hanya tipuan. Bisa aja itu hanya hoaks belaka. Ya, para pengikutnya bisa saja
ngambil tubuhnya tadi. Benar? Mungkin aja pengikutnya mengambil tubuhnya. Tapi nggak mungkin. Ratusan pembohong itu yang ambil tubuhnya itu menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang, keberanian, pengorbanan yang mengubah dunia. Dan kemudian mereka mati karena penipuan itu. I don't buy it. Saya nggak percaya. Tapi mungkin aja ada orang yang skeptis yang bilang, mungkin memang benar ada kuburan kosong, mungkin bukan tipuan, tapi mungkin itu adalah hayalan. Dari orang-orang yang tulus, bahwa mereka sangat ingin bahwa Yesus itu bangkit. Sekali lagi, orang-orang Yahudi ini adalah orang terakhir di muka bumi yang bersedia menyembah seorang manusia sebagai Tuhan. Namun orang-orang ini mendapatkan bukti yang kuat bahwa dia benar-benar hidup. Sehingga mereka melakukannya dan hidup mereka diubahkan olehnya. Amin. Jadi apakah ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa hal ini benar-benar terjadi? Ya. Ada alasan yang besar untuk mengatakan bahwa ya, Yesus bangkit. Dan faktanya seperti itu. Tapi sekali lagi, apakah cukup kita tahu bahwa Yesus itu bangkit? Maka kita tanyakan pertanyaan yang kedua, apa artinya? Apa artinya? Kalau kita lihat di sini, saya simpulkan dulu bahwa artinya adalah Allah atau Yesus yang bangkit itu. Dia benar-benar hadir. Dia benar-benar hadir. Ya. Ini bukan kita seperti sedang membaca tulisan seseorang terus kemudian mengatakan, oh saya rasa dia hadir bersama dengan saya. Enggak. No. Ya. Banyak orang bilang, saat saya membaca tulisan siapa ya misalnya, Soekarno misalnya. Saya merasakan dia hadir melalui tulisan. Enggak. Enggak seperti itu. Tapi dia betul-betul hadir. 4, kehadiran dia. Dia hadir dalam sejarah hidup kita. Dia hadir bersama dengan kita dalam pengabaran Injil. Dia hadir bersama kita dalam komunitas. Dan dia bersama kita sampai pada akhir zaman. Satu-satu. Ya. Masih ada waktu kan? Matius 28 ayat 18. Dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya apa? Itu adalah tempat Perdana Menteri. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa. Dia yang melaksanakan kehendak raja. Dan ketika Yesus mengatakan, aku dibangkitkan dari antara orang mati, aku menyertai kamu senantiasa. Maksudnya adalah apa? Aku memegang kendali atas sejarah sekarang. Bukan hanya sejarah dunia, tapi secara personal, sejarah hidupmu. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa Yesus sekarang memiliki kendali, berdaulat atas segala sesuatu. Ya. Dan dia mengatur semuanya berdasarkan prinsip salib dan kebangkitan. Apa itu prinsip salib dan kebangkitan? Anda melihat semua kejahatan di kayu salib, Anda melihat penderitaan, ketidakadilan, pengkhianatan, penolakan. Apakah Anda melihat betapa mengerikannya penderitaan itu? Namun pada akhirnya apa hasilnya? Apa hasilnya semua yang ada di atas kayu salib itu? Hal ini justru membawa keselamatan yang lebih besar, yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Semua hal yang dilakukan dunia, semua hal yang dilakukan iblis, semua penderitaan, semua kejahatan, semuanya berakhir pada tercapainya keselamatan
dan kebangkitan. Kejahatan salib telah ditelan oleh kebangkitan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang tahu bahwa Yesus adalah nabi. Ya, telah membangkitkan orang, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Tapi waktu mereka berdiri di depan kayu salib, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, apa ya kebaikan yang bisa saya lihat dari semua kejadian ini? Itu adalah kenapa? Karena mereka nggak tahu arti dari salib dan kebangkitan. Sekarang, kalau kita lihat sesuatu dalam hidup kita lihat sakit penyakit, kita lihat permasalahan kita. Saya nggak tahu masalah yang Bapak Ibu alami. Tapi waktu kita melihat ada salib di situ. Dan pada akhirnya semua itu akan ditelan oleh kuasa kebangkitan. Ya. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bekerja dalam segala sesuatu, baik itu yang jahat maupun yang baik. Tapi pada akhirnya dia tertelan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita tahu bahwa Yesus sekarang bersama dengan kita, berdaulat, berkuasa, maka apa kekhawatiran kita? Walaupun mungkin tadi saya katakan, ada kepahitan dalam hidup, ada permasalahan dalam hidup. Tapi kita percaya bahwa Ia berdaulat penuh. Dan Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lagunya apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Kita gak akan gentar karena kita tahu Dia yang pegang kuasa. Amin. Kedua, Ia bersama kita dalam pewartaan Injil. Tadi dikatakan, ya, ayat 19 dan ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tadi Dr. Paul sampaikan, ini misi. Tapi kita perhatikan di sini bahwa kebangkitan Kristus langsung disertai dengan misi. Dan Ia bersama dengan kita. Kuasanya itu bersama dengan kita. Dalam pengabaran Injil. Ya. Di Efesus 2 ayat 17 dikatakan begini. Ya. Itu sebabnya Kristus datang untuk memberitakan kabar baik. Ia datang. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia masa kininya, Kristus datang untuk memberitakan kabar baik tentang pendamaian itu kepadamu. Ya. Kira-kira Kristus pernah nggak ke Efesus? Enggak. Ya, yang ke Efesus itu, ya, Paulus. Ya, setidaknya suratnya di sini. Ya. Artinya apa? Saat kita memberitakan Injil, Kristus itu betul-betul bersama dengan kita. Amin. Nah makanya, ya, ini teguran. Ya, bahwa gereja harus bangun, saya harus bangun, Anda harus bangun, amin. Bahwa Kristus ada bersama kita dalam pengabaran Injil. Saat dua orang dari Emmaus yang berjalan, bertemu dengan Yesus, ya, dia katakan apa? Di Lukas 24, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci. Injil adalah cara bagi kita untuk benar-benar memiliki Dia.
merasakan dia dalam hidup kita, benar-benar mengenalnya, dan untuk benar-benar memiliki kasihnya dalam kehidupan kita. Ketiga, ia hadir dalam komunitas orang percaya. Ya, dikatakan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Kamu di sini, ya, itu dipakai kata plural. Kamu semua. Ya. Artinya apa? Dia hadir bersama-sama kita dalam komunitas orang percaya, di gereja. Ya. Kamu semua. Kita gak akan pernah mengenal Yesus, ya, kecuali kita benar-benar terlibat secara mendalam dalam komunitas. Bukan hanya datang ke gereja pada hari Paskah, Bapak Ibu. Bahwa Anda berjalan dengan saudara-saudara seiman. Melihat mereka bertumbuh, melihat mereka berkembang bersama dengan Kristus. Maka Anda akan melihat sisi Kristus yang lain. Dalam setiap interaksi kita bersama-sama. Kita melihat bagaimana cara mengampuni. Kita belajar cara mengampuni. Kita tahu cara gimana sabar. Kalau kita berinteraksi di tengah-tengah komunitas orang percaya. Kita paham. Kita menjadi lebih mengenal Kristus. Ya. Dan bahkan kita akan mengenal dan mendengar hal-hal dari Kristus melalui mereka yang tidak akan pernah Anda dengar sebelumnya. Kesaksian di life group, kesaksian di gereja, kita akan lebih tahu mengenal Kristus dan apa perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Dan terakhir dikatakan, ia akan bersama dengan kita sampai pada akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tadi Dr. Paul menanyakan, ini bukan akhir zaman bukan? Ya. Artinya apa? Yesus tetap masih bersama-sama dengan kita. Tapi kalau saya tanya, di akhir hidup Anda nanti, apakah Kristus akan tetap bersama dengan Anda? Bapak Ibu, sudahkah kita menaruh iman kita kepadanya? Tuhan yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Bahwa pada akhir kisah pribadi kita masing-masing, dia akan di sana. Yang berarti bisa akhir dari kisah kita, masing-masing bisa akhir dari kisah dunia ini. Tapi kita percaya, dia akan berada di sana. Ini akan menjadi akhir yang bahagia. Kalau kita lihat ya, pada akhir sejarah, dia akan di sana. Karena dia telah bangkit dari kematian. Artinya apa Bapak Ibu? Kita gak sia-sia melakukan ini semua. Kita gak sia-sia. Dr. Paul gak sia-sia datang jauh. Mengajar kita, menanam gereja. Memperkuat iman kita. Menyelamatkan bahkan ya, banyak dari kita di sini. Gak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus akan berada bersama dengan kita. Sampai pada akhir zaman. Ayub, tokoh di perjanjian lama, tapi dia sudah bisa mengatakan bahwa di Ayub 19 ayat 25, dikatakan, tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Hidup kita gak akan sia-sia, karena kita tahu Yesus telah bangkit. Lagunya gimana? Hidup jadi berarti sebab ia hidup. Amin Bapak Ibu. Ada harapan. Amin. Ada harapan bagi kita semua. Karena apa? Karena dia betul-betul hidup. Dan dia hadir bersama kita saat ini di komunitas orang percaya. Dalam sejarah hidup kita. Melalui pengabaran Injil. Dan sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita menyanyikan lagu ini sekali lagi.
Mungkin tadi di ibadah 1 dan 2 sudah dinyanyikan ya. Tapi betul-betul kita meresapi apa yang sesungguhnya. Ya. Arti daripada kebangkitan itu bagi kita semua. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tidak akan takut Tuhan. Sebab Engkau yang memegang sejarah hidup kami. Ku tak gentar, oh, karena ku tak, amin. Dia pegang hari esok. Hidup kami berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi kita katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau betul-betul bangkit. Dan Engkau betul-betul hidup Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena orang mengatakan, yes, ya dia hidup. Bukan. Tapi karena kami betul-betul tahu secara pribadi Tuhan. Bahwa Engkau hidup Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melalui segala sejarah hidup kami Tuhan. Ada yang baik dan mungkin banyak yang kurang baik. Tapi kami percaya Engkau melakukan ini Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan. Dan kami bisa melihat itu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Sampai pada akhirnya Tuhan. Sampai pada kesudahannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Agar kami lebih lagi bangun dan bangkit. Kuasa kebangkitan-Mu itu hidup di dalam kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Sebagai pelayan-Mu Tuhan. Sebagai pelayan-Mu Tuhan, kami ingin menjadi hamba-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa betul-betul memahami Engkau dan karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat itu Tuhan. Kuasa kebangkitan yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Turut serta menyertai jemaat pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Lebih daripada cukup Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun. Penyertaan-Mu turun Tuhan. Dan kami percaya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Dari sekarang sampai pada akhir masa. Engkau akan kembali Tuhan. Dan kami akan bertemu dengan Engkau. Muka dengan muka Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Ibadah sudah selesai. Kasih shalom kanan kiri, katakan selamat hari kebangkitan. Puji Tuhan.